Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ada kabar yang mungkin sedikit tidak mengenakan teman-teman untuk didengarnya, tapi mau tidak mau harus saya sampaikan karena ada keputusan resmi dari PT LIB dan juga dari API gitu ya, yang mana ya teman-teman kemarin ngomong atau teman-teman juga menyatakan bahwa mana nih dari respon dari PT LIB maupun dari API katanya yang mana mungkin tidak akan didengar karena mereka kebanyakan orang-orangnya ya mendukung klub yang sana gitu ya, bukan mendukung Persib Bandung. Nah ini juga mohon dengan bijak didengarkan teman-teman, dan mohon juga tidak memberikan penilaian yang terlalu berlebihan gitu, negatif ya bolehlah, tapi yang masih standar gitu ya, tidak merendahkan seseorang individu gitu ya, karena ini berbicara sesuai dengan institusinya. Jadi Ferry Paulus sudah mengeluarkan pernyataan resmi teman-teman melalui PT LIB, jadi bukan secara individu tapi secara institusi PT LIB. Baik, jadi di root PT LIB ini atau Ferry Paulus ini menyatakan bahwa untuk kerusuhan kemarin atau ya setidaknya ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan pasca pertandingan Persija menghadapi Persib Bandung. Namun ya di situ juga dijelaskan beberapa hal yang memang menjadi concernnya atau yang memang menjadi penyelesaian akhirnya harus bagaimana. Nah ini ada dua teman-teman. Kalau masalah kerusuhannya, masalah pengrusakan, lalu juga pemukulan, pengeroyokan dan lain sebagainya, itu sudah harus diselesaikan secara hukum di pihak kepolisian. Makanya Ferry Paulus menghimbau kepada pihak terkait, maksudnya pihak keamanan gitu ya, kepolisian, ya tolong proses katanya segala bentuk ya, di situ ada intimidasi katanya, lalu juga ada yang kemarin tuh katanya dipalak dan lain sebagainya, itu masuk dalam kondisi itu. Jadi urusannya dengan pihak kepolisian teman-teman. Ada pemukulan baik itu dari pihak ya bobotoh gitu yang dipukuli, maupun ya pengerusakan stadion gitu ya, baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Dan di luar stadion juga ada kan pedagang-pedagang katanya yang dianiaya gitu ya. Nah ini juga masuk dalam ranahnya hukum. Jadi Ferry Paulus melalui PT LIB mengatakan bahwa segala bentuk kekerasan dan ya tindakan melawan hukum gitu ya, bukan di dalam sepak bola, itu sudah masuk ranahnya pihak kepolisian. Nah ini juga bisa kita garis bawahi bahwa apakah memang itu kita juga secara cermat memang sudah masuk ranah hukum gitu ya teman-teman, karena untuk apa ya namanya pemukulan itu bukan lagi masalah yang harus diselesaikan satu pihak tapi berbagai pihak. Nah termasuk ya masalah hukum ini ke pihak kepolisian lah gitu. Namun PT LIB juga apakah tidak mau mengambil tanggung jawab ini atau bagaimana gitu ya. Jadi ya inilah sedikit yang kita sesalkan teman-teman. Jadi istilahnya mah soklah pihak kepolisian beresin aja, tangkepin aja katanya yang memang kemarin bikin onar, bikin rusuh atau bikin pengrusakan. Jadi itu mah ranahnya ke pihak kepolisian atau pihak keamanan. Poin yang pertama teman-teman, yaitu juga ada catatan lah dari kita kenapa PT LIB tidak mau mengambil ya tanggung jawab itu, malah dilimpahkan ke pihak kepolisian. Yang kedua teman-teman, nah ini pihak PT LIB juga melalui Ferry Paulus menyatakan bahwa yang hal-hal untuk selain kekerasan ya, kayak misalkan kemarin ada flare, lalu juga pelemparan botol minuman, rasisme, lalu juga hal-hal yang memang berada itu masih bisa di ruang lingkup Komdis ya, itu bisa langsung diselesaikan oleh Komdis PSSI teman-teman, yang mana memberikan denda ini denda itu kewenangan dari Komdis. Makanya PT LIB langsung menyarankan kepada Komdis silahkan tindak tegas katanya. Nah ini perannya LIB juga di poin kedua ini agak sedikit menurut saya
selalu melemparkan bola panasnya gitu. Pertama masalah kekerasan, iya kita tahu itu masalah hukum, tapi ya PT LIB suruh menyelesaikan pihak kepolisian. Lalu yang kedua masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam stadion, penyalaan flare dan lain sebagainya. Kan kita juga tahu, katanya kemarin kan kata Ferry Paulus sebelum laga Persija menghadapi Persib Bandung, keamanan ditingkatkan, ini ditingkatkan, itu ditingkatkan, panpel Persija juga sudah diingatkan segala macam, tapi kenapa masih banyak kecolongan, botol air minum, flare yang jumlahnya lebih dari 5 gitu ya. Jadi ya banyak, bahkan ya mungkin yang kemarin kita sebutkan untuk dendanya maksimum flare lebih dari 5 itu kurang lebih 200 juta. Untuk lemparan air minum atau ya bisa dibilang air mineral gitu ya, itu jumlah maksimum lebih dari 5 itu juga bisa terkena mungkin lebih dari 50 juta. Lalu juga ada kata-kata rasis untuk chance rasis gitu ya, ini juga ya aduh lumayan lah untuk dendanya kalau misalkan di total. Nah kalau untuk yang kerusakan, ini kerusakan PT LIB juga seharusnya mengambil alih setidaknya apa sih yang akan dilakukan, tapi ini tidak, katanya kalau untuk yang pengerusakan itu masuknya dilempar ke Komdis PSSI teman-teman. Nah itu yang akan didenda siapa? Bukan pelakunya tapi si klubnya teman-teman. Tapi ini ada sedikit rancu nih, apakah klub atau individu gitu. Nah ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Yang jelas PT LIB tidak mengambil tanggung jawab yang besar di sini. Jadi untuk yang terakhir pernyataannya yang agak sedikit tidak bisa kita terima gitu sebetulnya teman-teman, tapi mau tidak mau ya harus kita terima karena tahu juga ada kesalahan dari supporter Persib di situ yang ngaku bobotoh cenah mah gitu ya, tapi tetap memaksakan bahkan sampai dengan 200 orangan ada di tribun barat atau tribun VIP juga teman-teman, yang mungkin sebagian tersebar di beberapa tribun gitu ya, namun yang paling banyak katanya ada di tribun VIP. Nah ini menurut Ferry Paulus dari PT LIB ini mengatakan bahwa untuk kedua kesebelasan ini sudah dilaporkan kepada Komdis juga bahwa memang akan ada hukuman lah gitu ya, mungkin lebih berat. Nah ini kata-kata lebih beratnya ini apakah maksudnya kepada supporter Persija atau kepada supporter Persib yang kita tahu setiap match away itu selalu ada gitu ya untuk yang away. Nah ini Ferry Paulus memang tidak menyatakan spesifik kepada siapa, tapi hanya mengatakan bahwa ya Komdis harus menetapkan kedua supporter ini memang harus dinyatakan dengan yang agak lebih berat gitu ya untuk hukumannya agar tidak terulang lagi. Nah ini juga ya kalau memang lebih berat apa maksudnya gitu, apakah memang ya kan sekarang memang masih dilarang gitu ya untuk denda dilarang away lah supporter tamu, tapi apakah denda yang berat ini bagaimana, apakah di musim depan atau mungkin diganti oleh uang tunai atau bagaimana. Nah ini yang menjadikan ya kita juga tahu lah kemarin supporter Persib datang pasti dapat denda juga 25 juta rupiah gitu ya, tapi apakah diperberatnya ini dendanya 2 kali lipat atau bagaimana. Nah ini juga ditujukan sudah pasti ke klubnya, yaitu ke manajemen Persib Bandung gitu ya, karena yang tidak ditunjukkan kepada supporter secara individu. Makanya mungkin Ferry Paulus inginnya ya sudah, pokoknya PT LIB mah sudah memberikan pernyataan resminya, silahkan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Kalau untuk pelanggaran di dalam stadion mangga ke Komdis PSSI yang mengurus. Kalau untuk pengerusakan, kerusuhan dan juga fasilitas stadion yang memang sengaja dirusak gitu ya, itu mangga pihak kepolisian yang mengurusnya. Jadi PT LIB hanya memberi ya himbauan-himbauan dan juga keterangan saja, bukan mengambil tindakan. Nah ini teman-teman yang mungkin
sedikit tidak mengenakan gitu ya. Yang kemarin kan sempat banyak teman-teman bobotoh, kita lihatlah nanti untuk PT LIB apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan, ya hanya memberi himbauan dan juga hanya memberi keterangan resmi teman-teman, tidak melakukan tindakan apapun, dan ini dilempar ke wewenangnya institusi masing-masing teman-teman gitu ya. Nah, ini juga menyambut kemarin atau menindaklanjuti, ada yang nanya, Kang, itu benar atau tidak yang dilakukan pengeroyokan di stasiun kereta api, katanya seorang bapak-bapak yang menggunakan jersey Persib pada hari H. Nah, itu betul, bahkan kemarin pun sudah didatangi gitu ya oleh perwakilan dari The Jackmania untuk menyambangi si Bapak Iwan ini, namanya Pak Iwan, dan juga dari perwakilan Persib Bandung, Kang Tobias. Nah, ini juga saya ceritakan dulu saja sedikit kronologinya biar teman-teman juga tidak gagal paham, dan ada beberapa bentuk provokasi dari sebagian provokator dari Jackmania nih yang mengedit video aslinya yang dikatakan seakan-akan si Bapak Iwan ini akan menonton laga Persib ke Patriot Candrabaga Bekasi. Baik, gini teman-teman, untuk sedikit kronologinya, mangga kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang atau ada yang salah di kolom komentar saja. Jadi Pak Iwan ini memang warga Bogor, yang memang katanya warga Bogor itu pada hari H tanggal 16 Februari kemarin ya kebetulan mau pergi lah gitu ya, dan dia tidak mengetahui hari itu akan ada Persib Bandung main menghadapi Persija Jakarta di Bekasi. Nah, ini juga Pak Iwan ya mungkin ya pakai baju Persib gitu ya, lalu dengan kedua temennya berangkatlah dari Bogor, katanya dari stasiun Nambo gitu ya, sampai dengan Jatinegara. Ini sudah ada beberapa anggota The Jackmania katanya yang langsung mengejar segala macam, memukul, kena pelipis kirinya gitu ya. Nah, ini akhirnya Pak Iwan ini diamankan oleh petugas KRL-nya. Nah, ini yang menjadi lebih sedikit prihatin adalah Pak Iwan ini memang tuna wicara katanya ya, punten, atau tuna wicara itu sederhananya gagu gitu teman-teman. Jadi punten ya, gimana ya kalau memang menjelaskan apakah memang Pak Iwan ini salah atau tidak, ada 50-50 sebetulnya ya pada hari itu. Ya memang tidak ada niatan mau ke stadion enggak katanya, jadi cuma biasa sajalah gitu ya, pakai baju Persib gitu ya, pergi naik KRL ya nggak ada apa-apa, sampai dengan stasiun Jatinegara justru dikeroyok gitu ya oleh sebagian supporter The Jackmania. Nah, ini yang beredar teman-teman, videonya ada yang mengupload akun dari Jackmania sendiri, yang mana video Pak Iwan ini diambil, diedit, ditulisin captionnya yang aneh-aneh gitu ya. Captionnya kayak misalkan dari menuju ke Bekasi kalau nggak salah. Saya nggak save kalau untuk video yang hasil editannya gitu ya, tapi kalau yang aslinya nanti saya coba share di akhir video ini teman-teman, jadi bisa tahu lah teman-teman juga, karena ya sebagian mengurangi dari provokasi dan hoax gitu ya. Jadi kita tampilkan yang asli-asli saja, bukan yang hoax dan bukan yang menjadi provokasi untuk kedepannya teman-teman. Nah, itu satu masalah Pak Iwan ya, sudah clear, kemarin sudah ditemui perwakilan The Jackmania dan juga perwakilan dari Viking Persib Club Kang Tobias gitu ya, menjelang maghrib katanya jam 6 sudah sampai di kediaman korban teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya lagi katanya ada yang dipalak itu. Nah, ini juga sedikit ceritanya banyak versi. Ada yang itu katanya yang versi pertama, pria dan wanita ini sudah dipastikan memang bobotoh ketika Persib gol pertama, ketika yang gol oleh Nick Wipers itu sempat bereaksi, namun ya reaksi langsung ditahan gitu ya. Nah, nggak lama didatengin orang ini, katanya ditanya, lu Viking ya segala macam lah gitu ya. Jadi ya segala macam akhirnya bukan menjadi pemalakan tapi intimidasi saja. Mungkin ditanya, ngobrol di situ, ngapain ini itu gitu ya. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua adalah katanya benar
dia bobotoh ketahuan sama si orang ini, sama The Jackmania ini, lalu diperas. Kalau nggak mau ya nanti diteriakin bahwa ini Viking katanya. Jadi ya sudah, kalau mau aman katanya minta uang dan minta handphone katanya. Jadi akhirnya si cewek ini ngasih handphonenya dan ngasih uang transfer 500.000 katanya. Ini versi yang kedua. Nah ini juga masih belum ada konfirmasi yang fixnya gitu ya, sehingga ya masih menguap lah untuk kabar-kabarnya. Tapi yang jelas jangan terprovokasi sekali lagi dengan banyaknya unggahan di media sosial gitu. Kita dalami dulu saja. Kalau memang sudah terbukti, sudah ada si tersangkanya atau memang orang yang diduga dilakukan intimidasi, baru ya kita ambil keterangan mereka gitu ya. Tapi kalau masih katanya ya tidaklah, kita juga diam-diam saja biar tidak menambah provokasi ke depannya. Dan terakhir teman-teman, masalah untuk manajemen Persib apakah akan melaporkan tindakan minimal yang melempar botol ke Tyrone Del Pino gitu ya. Nah ini juga masih dilakukan pendalaman dengan keterangan dari PT LIB atau Ferry Paulus kemarin ya. Jadi mungkin manajemen Persib juga agak sanksi nih. Kalau melaporkan ke PT LIB pasti ujung-ujungnya disuruh melaporkannya ke kepolisian atau ke Komdis gitu. Nah ini otomatis ya Persib juga bingung mungkin ya. Yang penting mungkin nanti yang melaporkan dulu saja, ngumpulin bukti, ngumpulin yang menjadi pidananya yang mana, atau nanti ketika diperkarakan ya sudah dilaporkannya mungkin ke pihak kepolisian dulu, PT LIB dan juga ke pihak terkait teman-teman. Jadi ya mau tidak mau ini sudah masuk ke ranah kekerasan gitu ya. Kalau yang untuk di luar stadion itu juga pihak manajemen Persib ya tidak bisa apa-apa, karena si korban sendiri kan memang sudah dihimbau sudah gitu ya, sudah dilarang sudah. Jadi ya kita tahu sendiri lah itu resiko yang sudah bisa harusnya sudah bisa tahu lah untuk yang away itu bagaimana gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan jangan lupa ada video tentang Pak Iwan yang mungkin kemarin mohon maaf dikeroyok oleh sebagian pendukung The Jackmania gitu ya. Jadi ini untuk pembelajaran saja, dan kasusnya sudah selesai. Jadi Pak Iwan sudah dikunjungi oleh perwakilan dari The Jackmania dan dari Viking Persib Club teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.